Pilkada mahal, Prabowo lempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Pilkada asimetris di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung misalnya. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ada tuh yang lagi ngambek, mungkin juga lagi dongkol, karena banyak rekan-rekannya, temannya, anggotanya yang kalah di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta loh. Kalah telak, dibuat cuma 1 putaran. Itu mungkin karena dongkol tiba-tiba minta supaya pilkadanya jangan pakai langsung deh, diubah lagi, katanya kembali ke seperti zaman Orde Baru, dipilih oleh DPRD gitu. Mau dievaluasi begitu ya. Poinnya ini kan, poin pertama begitu ya, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada ini begitu mahal, 37, sekian triliun tadi itu. Anda bayangkan 37, sekian triliun itu berapa banyak itu puskesmas yang kita bikin, berapa banyak petani nelayan yang bisa kita urus kehidupan mereka, berapa banyak dan segala macam yang seperti Prabowo bilang itu. Dan itu sudah berkali-kali saya bilang, bahkan di tempat ini atau di tempatnya Bang Karni itu atau di Pulau Gadung kali ini, Pilpres pun balik emper. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Dan untuk kali ini saya akan mereaksi beberapa video yang datangnya dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bersama dan kita saksikan di berbagai media sosial, bahwa ketika menghadiri hari ulang tahun Golkar yang ke-60, Presiden Prabowo sempat melemparkan wacana bahwa pilkada untuk kedepannya bakal dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini bukan tanpa dasar, karena melihat biaya pilkada yang terjadi baru-baru ini telah menelan angka yang tidak sedikit, yaitu kurang lebih 37,4 triliun rupiah. Angka 37 triliun ini bukan merupakan sebuah angka yang kecil, tetapi angka ini tentunya merupakan angka yang sangat besar, dan jika kita konversikan ke dalam pembangunan infrastruktur misalnya, sudah berapa ratus ribu kilometer jalan yang bisa dikerjakan. Atau untuk bangunan sekolah misalnya, sudah berapa ribu sekolah yang dibangun. Atau untuk beasiswa mungkin, sudah berapa juta anak Indonesia yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak dari dana ini. Tetapi wacana yang dilemparkan oleh Prabowo Subianto juga bukan untuk membungkam hak-hak rakyat untuk menentukan pemimpin mereka, tetapi ini dilihat dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang. Memang banyak tanggapan yang terjadi ketika beliau menyampaikan hal tersebut. Ada yang pro, namun ada juga yang kontra. Dalam video ini kita akan menyaksikan seorang pakar hukum tata negara, Bung Margarito Kamis, mencoba untuk bisa menjelaskan terkait wacana yang dilemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Ia mencoba memberikan gambaran kepada publik terkait dengan hal positif atau keuntungan yang bakal diraih atau bakal didapat dari pilkada yang dipilih oleh DPRD tersebut. Namun juga dari sudut pandang yang berbeda dari para ahli yang lain, tentunya juga mereka melihat dari kacamata yang berbeda. Dan itu hal biasa dalam sebuah negara yang demokrasi. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana komentar dari pengamat politik Bung Ray Rangkuti. Seperti kita ketahui, Bung Ray ini seringkali ya tampil sebagai oposisi ya, memberikan kritikan-kritikan tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya. Dan untuk kali ini pun ia menganggap bahwa
wacana yang dilemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sebagai bentuk kekesalan, kekecewaan beliau karena kalah di Pilkada Jakarta kemarin. Apakah benar demikian sehingga Presiden Prabowo melemparkan wacana ini? Tentu tidak. Karena sebagai seorang presiden, ia harus mampu melihat lebih jauh. Karena menjadi pemimpin itu harus yang visioner, melihat sejauh yang orang lain tidak bisa menjangkau itu. Dan tentunya kita juga akan menyaksikan berbagai macam tanggapan dari para netizen, baik yang pro maupun kontra atas wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Pilkada mahal, Prabowo lempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. DPRD, coba kita ulas teman-teman. Katanya sistem ini lebih hemat dan efisien, bahkan uangnya bisa dialihin buat hal yang lebih penting. Tapi masalahnya teman-teman, kalau kepala daerah itu dipilih DPRD, apakah suara rakyat masih dihitung? Apalagi kita tahu, biaya politik itu gede karena seringnya ada main-main. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai? Benar nggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok nggak? Benar nggak? Yang menanya kalah begini semua. Jadi hal ini bakal lebih efisien atau malah makin eksklusif buat elit aja. Kalau kalian setuju atau nggak setuju sama ide ini, coba deh share pendapat kalian di kolom komen ya. Menurut kalian sistem ini bikin pilkada lebih hemat atau justru ngurangi demokrasi kita? Mau evaluasi, begitu ya. Poinnya ini kan, poin pertama begitu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada ini begitu mahal, 37, sekian triliun tadi itu. Anda bayangkan 37, sekian triliun itu berapa banyak itu puskesmas yang kita bikin, berapa banyak petani nelayan yang bisa kita urus kehidupan mereka, berapa banyak dan segala macam yang seperti Prabowo bilang itu. Dan itu sudah berkali-kali saya bilang, bahkan di tempat ini atau di tempatnya Bang Gadung itu atau di Pulau Gadung kali ini, pilpres pun balik kemper. Jangan kacau kayak begini ini. Karena kita ini ditipu sama bule-bule ini. Kita ditipu sama asing, kita ditipu oleh kekuatan-kekuatan pesaing-pesaing kita di tingkat nasional untuk kita terus gaduh dengan urusan yang gak masuk di akal ini, yang bisa kita tapa dengan cara lain. Uang-uang yang begitu banyak kita taruh di sini supaya apa? Kita terabaikan untuk urusan-urusan yang lain. Alutsista kita yang begitu masih kropos, segala macam kita yang masih kropos. Kita buang-buang di sini dengan alasan demokrasi apaan? Demokrasi apaan itu? Ya, Amerika yang sudah start dari 1789 ini sampai sekarang nggak beres juga demokrasi itu. Kalau kita mau ukur demokrasi, Inggris itu kita start dari 1689 sampai sekarang apa? Nanti jangan kita kaget dengan barang ini. Cina itu start baru 1980 sampai sekarang. Dari Shopee start 1980, Carter memungkinkan itu, dan sekarang ini Amerika kelimpungan kan. Dan kalau Anda baca bukunya Kishore Mahbubani, ya, Asian Way, mantan duta besar Singapura untuk PBB itu, dia bilang apa? Orang India yang bule-bule bilang demokrasi terbesar ke berapa itu di dunia ini. Kita ini ke nomor 4 ini kan? Ya. Untuk satu keputusan, India butuh minus 10 hari, Cina tidak 1 hari, dan efisien, efektif. Dan itu sebabnya memungkinkan Cina berlari begitu cepat melampaui Amerika. Oke. Jadi saya bilang, menurut saya kita bisa ditipu ini. Dan waktu undang-undang dasar Amerika Serikat ini, undang-undang dasar kita ini dibuka, diubah dulu tuh. Anda tahu nggak? Agen-agen bule-bule itu
tongkrongin perubahan undang-undang 1945. Dulu tuh boleh dicek sama anggota-anggota MPR tuh. Itu sebabnya saya bilang kita jangan ketipu dengan demokrasi yang nggak masuk akal ini. Oke, Mbak Titi, boleh saya gitu. tanggapi, jangan sampai ketipu oleh demokrasi yang tidak masuk akal ini. Anda sependapat? Ya, kita tidak boleh ketipu dengan semua hal ya. Kita juga tidak boleh ketipu dengan otoritarianisme. Yang pasti adalah ada ongkos politik juga yang harus dibayar ketika masyarakat tidak mendapatkan saluran politiknya dengan baik. Contohnya kenapa kita reformasi 98, karena ada saluran politik juga yang tidak terwadahi. Kalau belajar soal demokrasi, saya kira Barat bukan satu-satunya rujukan ya. Kita juga bisa melihat bagaimana dinamika Korea Selatan yang luar biasa. Bahkan di sana soal pemakzulan, gerakan masyarakat dan kemudian gerakan kelompok sipilnya itu kan gerakan yang damai. Bagaimana misalnya pendukung K-popers begitu ya bisa melakukan aksi politik yang menjaga demokrasi tetap dalam koridor. Persoalan besar kita, Bang Margarito, Bang Andre, itu adalah korupsi. Dan ternyata korupsi itu tidak kenal mekanisme pemilihan. Kemarin diangkat PJ wali kota dari birokrat, tidak pakai pemilihan langsung. Ternyata kena OTT KPK juga begitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kira kita ini perlu melakukan segala sesuatunya itu secara holistik. Saya setuju, kita semua setuju, harus ada evaluasi. Ada banyak biaya-biaya yang bisa dilakukan efisiensi. Misalnya, kemarin tuh biaya pemilu 76 triliun. Itu sebenarnya buat apa saja sih? Yang 37 triliun, itu juga buat apa saja sih? Apakah ada aspek-aspek yang perlu kita evaluasi? Betul ada. Nah, soal misalnya putusan MK. Dalam konteks putusan MK ini, kalau kita lihat ya dinamikanya, penolakan masyarakat terhadap putusan soal Gibran kan juga ada begitu ya. Tapi ketika sebuah menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan kita, ya itu harus kita hormati mau tidak mau. Kritik memang iya harus disampaikan. Tapi menegakkan putusan pengadilan juga diperlukan begitu dalam konteks tertib bernegara. Jadi kalau saya sih lebih mendorong kita konsisten kepada RPJPN kita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, soal penataan demokrasi substansial. Demokrasi yang memang sesuai dengan karakter keindonesiaan kita. Dan yang paling penting nih Bang Andre, saat Bang Andre dan kawan-kawan Gerindra sedang dalam kekuasaan, benahi semuanya, penegakan hukum, demokratisasi di internal partai. Kalau mau jadi calon di DPR, DPRD, dan kepala daerah, kalau dia lewat jalur partai politik, ya harus kader partai. Kalau bukan kader partai, ya pilih jalur perseorangan. Kalau mau jadi calon presiden, ya masuk partai begitu. Jangan pengen jadi calon presiden tapi tidak mau masuk partai. Jadi momentum untuk menata sistem politik, sistem pemilu, lalu juga laporan dana kampanye itu dibenahi dong. Jangan sampai sekedar basa-basi formalitas. Lalu batasi dana kampanye. Alat peraga jangan dipasang di semua sudut ibu kota begitu atau sudut kota. Nah, hal-hal seperti itu momentumnya ada. Karena sekarang Bang Andre yang tahu betul apa masalah pilkada dan pemilu kita sedang menjadi bagian dari ruling party, partai berkuasa, pemerintahan yang berkuasa. Jadi harapannya adalah kita tata tuh kelemahan-kelemahan itu. Kalau tadi tuh Bang, soal misalnya orang yang sekedar populer mengandalkan uang, mereka kan tidak bisa masuk kontestasi politik tanpa partai. Gak ada jaminan juga pemilihan oleh DPRD. Orang yang punya duit dan juga yang populer itu tidak akan maju lewat DPRD. Jadi simptomnya akan tetap sama begitu. Karena hulunya sebenarnya ada di partai politik. Tapi bedanya adalah ketika kita mampu menata demokrasi substansial ini, masyarakat itu dapat saluran politiknya, masyarakat merasa tidak ditinggalkan. Contohnya paling dekat lah Jakarta. Suara partai mayoritas kan Ridwan Siswono gitu ya, RK Siswono. Tapi suara publiknya berbeda. Jadi mari kita evaluasi secara holistik dan tidak langsung sampai pada konklusi tanpa ada kajian yang menyeluruh dan partisipatoris. Oke, siap. Momentum itu kita akan tunggu. Jadi setidaknya di bulan Januari akan ada diskusi. Semoga ini bisa didengarkan oleh dari DPR dan juga nanti ujungnya ke Pak Prabowo Subianto untuk harus ada evaluasi ya. Betul sekali. Evaluasi dulu yang penting. Yang paling baik. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Margarito. Terima kasih Mbak Titin. Terima kasih Bang Andre Sudade. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ada tuh yang lagi ngambek. Mungkin juga lagi dongkol. Karena banyak
rekan-rekannya, temannya, anggotanya yang kalah di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta loh. Kalah telak, dibuat cuma 1 putaran. Itu mungkin karena dongkol tiba-tiba minta supaya pilkadanya jangan pakai langsung deh, diubah lagi, katanya kembali ke seperti zaman Orde Baru, dipilih oleh DPRD gitu. Siapa dia? Benar, Pak Bahlil, ya, Ketua Umum Partai Golkar, menyebut itu. Lalu Pak Prabowo sebagai Presiden RI juga ya, menyampaikan pendapat yang sama, supaya ke depan kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung seperti yang sekarang, tapi cukup dipilih melalui anggota DPRD. Gimana tuh? Katanya karena biayanya mahal. Ya. Mahalnya berapa? Kita nggak tahu. Nggak disebutkan sih sama mereka, cuma disebut mahal banget nih biaya pilkada. Mungkin perlu kita sarankan kepada Pak Bahlil, coba tanya dulu Pak Bahlil, memang berapa sih mahalnya pilkada itu? Memang berapa yang dikeluarkan oleh para paslon sehingga bisa dan disebutkan sebagai sangat mahal itu? Ya, ada nggak sampai 200 miliar, 300 miliar? Nah kalau ada, kok mengapa laporan dana kampanyenya ke KPU itu nggak sebegitu? Paling hebat ya 10 miliar gitu ya, 8 miliar gitu. Mungkin yang paling tinggi itu ada yang menyebut mungkin 50 miliar, 60 miliar gitu. Tapi sih rasanya jarang sih ada yang membuat laporan dana kampanye yang mereka keluarkan itu sampai 100 miliar, 200 miliar, jarang ini. Tapi saya tidak tahu gitu. Nah oleh karena itu perlu ditanya dulu, benar nggak bahwa pilkada kita mahal? Kalau mahal kenapa dana laporan kampanyenya itu sedikit? Kan mestinya itu yang bisa kita pegangi, laporan dana kampanye itu. Kalau laporan di dana kampanyenya sedikit, lah dari mana kata menyebut itu mahal? Nah kalau ternyata mereka mengeluarkan lebih banyak dari itu, itu artinya tidak jujur kan? Mereka mengeluarkan begitu banyak dana kampanye, tapi dibuat laporannya sedikit, alias nggak jujur. Nah, Pak Bahlil apa mau terima informasi yang tidak jujur? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau disebut pilkada kita mahal, tolong dong, mana buktinya? Kan yang bisa kita lihat itu adalah apa yang mereka laporkan ke KPU dalam bentuk dana kampanye. Dari situlah kita bisa lihat apa benar dana kampanye ini mahal atau tidak gitu ya. Nah, lainnya di mana? Gitu. Apalagi yang mahal gitu. Apalagi yang menyebabkan pilkada ini harus kembali dipilih secara tidak langsung gitu ya. Kalau persoalannya hanya karena biayanya mahal. Ya, kalau biayanya mahal itu tadi yang kita sebut. Lagi pula biaya mahal itu, kalaupun ada lah misalnya ya, kalaupun ada ya, itu bisa kok dibuat murah. Biaya mahal itu kan karena memang mungkin ya mereka pakai untuk beli suara alias politik uang, ya kan, bansos, ini itu dan sebagainya gitu. Yang nggak dicatatkan oleh mereka ke dana kampanye karena takut, karena itu jelas melanggar gitu ya. Nah, ya itu akan mahal. Kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka baru mau mengambil suara rakyat ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum pilkada. Nah kalau begitu ya mahal. Coba deh Pak Bahlil ya, minta seluruh anggota partai yang mau ikutan di dalam pilkada sudah harus bekerja sejak dari awal. Sejak 4 tahun sebelum pilkada itu dilaksanakan. Dan diminta juga kepada mereka itu agar tidak mengeluarkan uang dalam kerangka politik uang. Yang ketahuan mengeluarkan uang ya untuk membeli suara rakyat, itu akan dicabut rekomendasinya oleh Partai Golkar gitu. Saya kira kalau Partai Golkar lah melakukannya dengan cara-cara kontrol dari dalam supaya para kandidat ini tidak ya itu melimpahkan uang di dalam pilkada demi tujuan semata-mata kemenangan. Ya saya kira uang ini nggak perlu sebanyak itu dikeluarkan loh Pak Bahlil. Asal sejak di awal kerja dan yang bersangkutan memang sudah dapat dipastikan ya dia akan dicalonkan di daerah itu dan sebagainya. Bukan seperti sekarang baru seminggu, 2 minggu, ya kan bahkan ada yang 1 hari sebelum pilkada berlangsung atau dicalonkan gitu baru ditetapkan sebagai paslon. Ya repot. Gimana masyarakat mengenalnya? Dan sebagainya itu. Nah yang kedua, nah
apakah sebetulnya suasana ini dipengaruhi oleh kekalahan yang dialami oleh Partai Golkar khususnya, ya, khususnya di Jakarta itu, sehingga idenya ayo kita kembali ke pilkada tak langsung. Tolong cek lagi dulu, evaluasi dulu Pak, mengapa Partai Golkar kok bisa kehilangan begitu banyak ya kursi calon kepala daerah di pilkada 2020 ini, setelah kemarin di pileg mendapatkan suara yang cukup lumayan. Kan ini nggak relit ini ya, antara perolehan suara di pileg dengan perolehan di pilkada. Di pilegnya tinggi tapi di pilkadanya kok tiba-tiba turun drastis gitu. Tolong dievaluasi. Jangan-jangan masalahnya itu bukan di sistem pemilihan langsung, tapi masalahnya di internal partai sendiri, khususnya di internal kepengurusan Pak Bahlil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Dalam sambutannya di acara ulang tahun Golkar yang ke-60, Pak Prabowo mengusulkan agar sistem pemilu dikembalikan ke seperti dulu, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan efisiensi dan menghemat anggaran negara. Apakah itu artinya Pak Prabowo akan menjiplak sistem pemilu di zaman Orde Baru, di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota DPR dan gubernur akan dipilih oleh DPRD? Menurut gua, ini adalah sebuah alarm yang harus diwaspadai. Karena dengan sistem itu, rakyat tidak bisa memilih calon pemimpinnya secara langsung. Mestinya yang dibenahi adalah pengaturan dan penegakan hukumnya, bukan serta-merta mengubah sistemnya. Kalau sistemnya yang diubah, tidak mustahil akan semakin mengokohkan oligarki dan hegemoni para elit. Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah partai dan elit bersaing dengan politik uang. Dan itulah yang membuat biaya pemilu semakin mahal. Percayalah, kalau sistem pemilu dikembalikan ke seperti dulu, kita tidak akan pernah menemui pemimpin seperti Ahok, Anies, Ganjar, Ibu Risma, Pak Pram, dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin boneka yang akan menurut sama mereka, bukan sama rakyat. Lagian, kalau Pak Prabowo mau menghemat anggaran, lihatlah ke dalam Pak, bagaimana Bapak membentuk menteri, wakil menteri, bahkan ada utusan presiden khusus. Harusnya Bapak mulai dari sana dengan mengurangi orang-orang yang tidak penting, sehingga gaji untuk mereka bisa dialihkan kepada rakyat. Atau dengan kekuasaan yang Bapak punya, Bapak bisa ngepush anggota DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset. Kalaupun DPR tidak setuju dengan kekuatan Bapak bisa menertibkan peraturan pemerintah. Oke Pak, itu saja dari saya. Baru aja gue lihat statementnya Pak Prabowo di Munasnya Golkar yang ke-60 tahun. Ada statement yang cukup menarik. Jadi beliau menyinggung tentang pengadaan ataupun pemilu serentak, yaitu pilkada serentak. Kata beliau, katanya gimana kalau semisalkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh DPRD, gitu kan, tidak mengadakan pemilihan serentak. Jadi rakyat tidak perlu berbondong-bondong ke TPS, tidak ada yang namanya mungkin tim ses, gak ada yang kayak gitu, gak ada lagi. Di sisi lain memang menghemat anggaran, tapi di sisi lain juga apakah ini tidak mematikan demokrasi kita sehingga masyarakat tidak bebas memilih sesuai keinginannya gitu loh. Daripada
berdalih menghemat anggaran ataupun lebih banyak uang yang terbuang negara untuk melakukan pilkada serentak, lebih baik hapus saja DPRD-nya. Nah, uangnya buat pemilihan pilkada gitu. Jadi tetap rakyat yang memilih gitu, gak perlu diwakilkan sama DPRD. Gimana Pak? Cocok gak tuh? Salah satu alasan gua kenapa gua nggak pernah milih Prabowo, ya karena ketakutan gua kalau dia jadi presiden, Republik ini akan kembali lagi di zaman Orba. Dan akhirnya dugaan gua selama ini kayak kenyataan, bos. Kayak kenyataan. Jadi sedikit demi sedikit program-program dia, rencana-rencana dia nyaris mengikuti Orba. Dari pemilihan kepala daerah dipilih DPRD, dari pemilihan presiden nanti dipilih oleh MPR. Apakah nanti kita balik lagi seperti itu? Itu yang gue takutin selama ini. Dan yang jelas yang gue paling takutkan adalah perpanjangan kekuasaan bisa mencapai 5 periode seperti zaman Soeharto. Padahal di tahun 98 aktivis-aktivis mengorbankan tenaga, jiwa raganya, jiwanya untuk membuat negara ini lebih demokrasi. Setiap pemimpin punya batas untuk berkuasa. Sekarang mau dibikin lagi seperti zaman Orba. Itu salah satu alasan gua nggak mau pilih Prabowo dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mengatakan tidak perlu sebenarnya ada pilkadaan sekarang ini? Menghabiskan biaya, menghabiskan energi, kemudian bentrok sana sini. Mari kita lihat logikanya pilkada ini benar-benar perlu atau tidak. Ada dua alternatif yang akan saya sodorkan kepada pemerintahan sekarang yang membuat undang-undang pilkada ini. Kalaulah pemilihan pilpres dan pileg serentak, pilkada sebenarnya tak diperlukan lagi. Tapi ada alternatif lain, bahwasanya pilkada ini bisa dilakukan, tapi calonnya ditentukan oleh presiden terpilih. Oke, untuk aspirasi masyarakat. Kalau memang aspirasi masyarakat yang ingin dijawab dengan pilkada ini. Baik, dari mana kita mulai? Kita mulai dari pilpres dan pileg serentak ini. Disatukannya pileg dengan pilpres serentak ini mencerminkan pada kondisi sekarang. Analisa kita ini berdasarkan posisi sekarang ini. Kita tahu koalisi Indonesia Maju di nasional ini, di DPR RI, karena itulah yang menunjukkan arah Indonesia nantinya. Di DPR RI bersama Prabowo yang menang juga di Indonesia ini, itu menguasai 84% kursi di DPR. Dan partai-partai, kan gabungan dari partai-partai itu. Nah, sampai ke daerah-daerah, mereka adalah cerminan dari koalisi Indonesia Maju, koalisi di pusat, koalisi di DPR, yang 84% itu. Sampai ke daerah-daerah, sampai ke kelurahan, sampai ke desa-desa. Itu artinya dari segi politik. Nah, kalau sempatlah diadakan pilkada, itu akan buang-buang energi. Kenapa? Dari pusat itu sampai ke daerah, partai-partai akan memerintahkan. Karena kekuasaan partai itu kan sampai ke daerah. Nggak mungkin misalnya PDIP atau PKS. Nggak mungkin beda pendapat dia di nasional dengan di daerah-daerah. Pilkada tingkat 1 dan tingkat 2. Itu nonsen, itu berbeda. Aspirasi mereka atau apapun ceritanya, mereka tegak lurus kepada partainya masing-masing. Partainya sudah 84% di koalisi Indonesia Maju. Apa artinya? Keputusan-keputusan ataupun perda-perda yang akan dibuat, program-program yang akan dibuat adalah berdasarkan koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo. Jelas, clear di situ. Apakah program dari PDIP sekarang, contohnya aja PDIP sekarang ini, Deddy Sitorus mau mengusulkan dia Polri di bawah Mendagri. Belum dia mengusulkan, masih ngomong di luar, belum di rapat di DPR, di balik ataupun di apa namanya yang resmi. Dia sudah sudah dihajar. Artinya tidak masukkan pun usulan dia itu. Makanya dia meradang sekarang. Karena PDI sekarang berada sendirian di luar dari koalisi Indonesia Maju. Di luar pemerintahan. Itu ditinggalkan sendiri. Apapun ceritanya, walaupun itu baik, walaupun itu sama dengan koalisi Indonesia Maju, program-programnya itu akan dilecehkan saja. Apalagi datangnya dari PDIP yang minoritas di DPR. Dan apapun program dari koalisi Indonesia Maju, walaupun bertentangan dengan aspirasi rakyat, itu akan jalan, akan jadi peraturan.
Itu yang saya maksudkan. Nah, sampai di daerah, posisi-posisi seperti itu akan terjadi di seluruh daerah. Nah, coba bayangkan, pemenang dari pilkada, contoh di Jakarta, Pramono, atau di tempat lain, menanglah calon yang bukan dari Koalisi Indonesia Maju. Apapun programnya nanti sama dengan kenyataan sekarang nih. Udah diperlihatkan oleh Deddy Storus. Program dia baru saja dikatakannya, udah langsung dihajar oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, masuklah, nggak bolehlah, nggak beginilah, nggak masuk. Di rapat pun nggak bisa didengar, dicuekin aja. Nggak akan disetujui, itu artinya. Begitu juga di daerah-daerah. Walaupun di daerah-daerah tertentu misalnya Koalisi Indonesia Maju itu pecah dia. Ada satu di Saiku di Jawa Barat misalnya mengusulkan ini, kemudian Gerindra mengusulkan ini. Tapi kalau mereka tetap dari pusatnya nanti, siapapun yang terpilih, Koalisi Indonesia Maju itu bersatu di bawah lagi. Itu cuma omon-omon aja mereka pecah-pecah itu. Dalam intinya mereka akan nyatu dari pusat sampai ke daerah. Kuncinya itu, siapapun yang terpilih, kalau tidak dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, itu akan dirujak. Kepala daerah Lateung aja lah namanya. Kalau di Sumatera Barat, kepala daerah sendirian aja lah kau katanya. Artinya tidak akan menjadi kuat kedudukannya di pemerintahan. Yang pastinya, kalau dalam keadaan sekarang, dimanapun di Indonesia ini, di Nusantara ini, yang sudah berkuasa, yang jadi kepala daerah itu sebenarnya Koalisi Indonesia Maju. DPR-nya lebih dominan. Artinya program-program yang diusulkan oleh DPR inilah yang akan dijalankan oleh kepala daerah. Sama kalau sempat Ridho sekarang di Jakarta, itu kan program dari Koalisi Indonesia Maju juga itu namanya. Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau seandainya itu tidak efektif, tentu saja pilkada tidak perlu lagi. Jalan satu-satunya adalah Prabowo tunjuk aja lagi orang yang jadi pimpinan di daerah masing-masing. Bupati, wali kota, camat, gubernur, ditunjuk aja oleh presiden terpilih. Itu jalan keluarnya. Apa gunanya? Ayo supaya kita tidak bentrok lagi. Itu aja kerja kita. Biaya negara dihamburkan, suap menyuap, mengasih partai lagi mahar macam-macam. Banyak yang bisa efektif dibuatnya. Dan resikonya memang dari pusat lagi ke daerah semuanya sama. Nah, bagaimana caranya supaya aspirasi masyarakat itu ada di daerah-daerah itu tertampung? Gampang caranya. Kalau aspirasi masyarakat itu menginginkan seperti di Jakarta, Anies, Ahok contohnya, atau di daerah-daerah lain, Saiku misalnya kan, atau Hovifah. Tinggal Prabowo melihat aspirasi masyarakat itu untuk menunjuk kepala-kepala daerah itu. Kalau ada 2 calon, 3 calon, baru diadakan pemilihan di situ. Misalnya Anies dengan Ahok katanya kuat. Kalaupun diadakan pilkada langsung, calon harus diusulkan oleh Prabowo atau presiden terpilih. Karena bagaimanapun juga, dia sudah diakui menjadi presiden. Masa dia tidak boleh menunjuk, tidak bisa menunjuk kepala-kepala daerahnya. Itu adalah notabene bawahan dia. Ini kan peraturan-peraturan ala teung undang-undang seperti ini. Katanya otonomi daerah macam-macam. Karena dulunya di zaman Soeharto, itu tak berlaku seperti itu. Seperti Soeharto misalnya kan, menjadi presiden. Itu orang-orang dekat. Soeharto semua jadi kepala daerah. Dari militer semuanya di kepala daerah. Bahkan dari daerah tertentu yang jadi kepala daerah. Di pelosok-pelosok. Yang kadang-kadang dia tidak mengerti bahasa daerah tersebut. Misalnya di Aceh. Yang ditunjuk misalnya orang Lampung. Nggak ngerti dia bahasa Aceh. Seharusnya ditunjuk orang Aceh juga yang punya bahasa daerah yang sama. Nah, ke jalan keluarnya itu. Prabowo menunjuk orang Aceh yang disukai oleh masyarakat. Yang juga manut kepada Prabowo. Misalnya sekarang. Yang manut kepada presiden. Itu jalan keluarnya. Jangan dijadikan semua otonomi-otonomi. Hingga kita bentrok, hingga kita macam-macam seperti ini. Hingga kita ini antara kawan, antara tetangga yang selama ini baik, akhirnya bentrok. Tidak bagus seperti itu. Cukup pileg dan pilpres yang secara langsung seperti itu. Langsung yang kedua, ini modelnya. Kalau tidak ditunjuk aja lagi oleh Prabowo. Pileg itu maksud saya, pemilihan legislatif sampai daerah itu, dipilih saja secara seperti sekarang, secara serentak. Karena itu akan cerminan dari pusat. Pusat 84%, di daerah 84% juga. Ngapain lagi? Buang-buang anggaran, buang-buang narasi, buang-buang semuanya. Hingga akhirnya tipu daya lah kepada masyarakat. Ini menggadangkan ini, dibuat politik-politik licik. Untuk menghindari hal itu, saya sarankan. Untuk tahun depan, pilkada nanti itu tidak usah lagi. Itu cukup kita berkompetisi di presiden aja. Karena presiden kan pimpinan kepala negara. Ngapain? Batuk saya kawan-kawan ya, sorry ya. Karena semangatnya. Ngapain lagi kepala daerah, apalagi kepala daerah Letiung yang berlawanan dengan Prabowo katanya. Nggak perlu dipilih yang begitu. Akan mandek program-program semuanya untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, kalau memang untuk daerahnya. Jangan-jangan kalau untuk rakyat katanya bukan untuk rakyat, untuk oligarki, untuk ini, untuk dinasti. Itu tidak boleh memang. Itu akan berlawanan dengan rakyat. Itu dulu ya. Terima kasih. Presiden Prabowo kembali lagi buka wacana Gubernur, Bupati, Wali Kota kembali dipilih oleh DPRD. Kalau saya sih sebetulnya sependapat.
Malah saya lebih ekstrem lagi, otonomi daerah dihapuskan saja. Pemilihan umum hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih presiden dan memilih wakil rakyat. Bupati, wali kota, gubernur biar ditunjuk oleh presiden. Karena otonomi daerah, dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, bupati, gubernur, dan wali kota terpilih merasa bahwa dia adalah raja. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia yang menentukan apa yang harus dia lakukan 5 tahun ke depan. Karena tidak ada lembaga yang dia takuti. Karena tidak ada institusi yang dia takuti. Karena dia tidak punya atasan langsung. Maka oleh karena itu menurut hemat saya lebih ekstrim lagi. Otonomi daerah bubarkan saja. Karena hanya menimbulkan perpecahan horizontal. Perpecahan antar individu, perpecahan antar keluarga. Ya. Selain itu juga, apabila nanti bupati, wali kota, dan gubernur ditunjuk oleh presiden, maka bupati, wali kota, presiden itu dia punya atasan langsung, yaitu presiden yang sewaktu-waktu bisa diganti, yang sewaktu-waktu bisa direvisi. Maka oleh karena itu, menurut hemat saya, bupati, gubernur, wali kota biar ditunjuk oleh presiden. Pemilihan hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih DPR, DPR RI, dan presiden. DPD hapuskan juga, karena kan DPD itu tidak ada tidak ada fungsinya, hanya menghabiskan anggaran, hanya pemborosan semata. Maka oleh karena itu, pendapat ini harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Mau dipilih langsung, mau dipilih DPR, calon kepala daerah itu memang harus nyuap. Cuman bedanya kalau dipilih langsung, uang suap itu diterima oleh rakyat. Tapi kalau dipilih DPR, uang suapnya diuntal DPR gitu loh. Tapi memang biayanya murah dipilih DPR. Kalau dipilih rakyat kan untuk logistik dan macam-macamnya itu kan yang mahal. Tapi ya terserah Anda. Kalau Anda percaya wakil rakyat Anda di DPR itu baik, dipilih DPR ya enggak apa-apa. Tapi apakah ada DPR yang jujur, DPR yang tidak maling, DPR yang memikirkan rakyatnya? Itu pertanyaannya. Kalau DPR-nya gagal ya buat apa? Presiden Prabowo usulkan penghapusan pilkada. Wow, oke, kita bahas. Jadi guys, saat menghadiri HUT Golkar ke-60, Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar bilang nih, bahwa Golkar sedang mengkaji ulang signifikansi pilkada untuk kebaikan rakyat. Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini belum ideal dan berbiaya tinggi, dan kalau dipertahankan bisa merusak masa depan bangsa. Nah, saat Presiden Prabowo memberikan sambutan, beliau langsung setuju nih sama pernyataan Pak Bahlil. Beliau bilang, puluhan triliun rupiah bisa habis dalam 2 malam saja untuk menyelenggarakan pilkada. Beliau juga mengambil contoh penunjukan kepala daerah beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan juga India. Bahkan di pidatonya, Presiden Prabowo juga berkelakar untuk langsung aja mengesahkan gagasan ini karena HUT Golkar kemarin dihadiri banyak ketua umum parpol besar. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, beberapa negara tersebut gubernurnya dipilih langsung oleh presiden, sementara untuk wali kota dan bupatinya ditunjuk oleh DPRD. Nah, faktanya guys, Indonesia pernah loh menerapkan sistem ini di zaman Presiden Soeharto. Jadi ini kesimpulannya, kita mau menerapkan kembali sistem Orde Baru. Saya sangat setuju bahwa pilkada menghabiskan terlalu banyak biaya. Saya juga sangat setuju loh, bahwa biaya besar tersebut lebih baik digunakan untuk kebaikan rakyat. Tapi apa benar satu-satunya jalan adalah dengan penghapusan pilkada? Terlebih dengan formasi gemuk macam Kim Plus dan oposisi keceng hari ini, saya agak skeptis ya. Kalau ini benar-benar terwujud, rakyat tidak lagi terpinggirkan oleh kepentingan dan ambisi politik pejabat. Nah, kalau teman-teman gimana? Setuju nggak dengan pilkada dihapuskan? Munculnya wacana
pemilihan bupati, gubernur, wali kota dipilih oleh anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, terhadap itu saya memberikan sebuah tanggapan yang pada pokoknya saya mengusulkan agar bupati, wali kota, gubernur itu ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi Indonesia itu hanya cukup satu kali melakukan pemilihan umum, yaitu pemilihan anggota DPRD, anggota DPR, dan pemilihan presiden. Nah setelah itu, nanti presiden yang akan menunjuk seluruh jajaran seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Dan partai yang kalah atau koalisi yang kalah itu nanti menjadi oposisi yang akan mengontrol perjalanannya pemerintahan itu selama 5 tahun ke depan. Nah, tanggapan juga datang beragam. Antara lain, nanti putra daerah atau putra-putri terbaik daerah tidak akan mungkin lagi menjadi bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti orang-orang dekat presiden yang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Itu mungkin saja terjadi. Akan tetapi kemudian begini, kalaulah misalnya nanti pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur ini oleh anggota DPR, dan nanti partai politik atau koalisi partai politik untuk mengusulkan beberapa nama ke DPRD-nya, money politiknya itu cukup mengkondisikan paling banyak 60 orang. Ya kan? Artinya semakin mudah di situ dilakukannya rekayasa. Atau supaya fair, biarkan saja anggota DPRD, baik DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu mengusulkan 4 nama kepada presiden untuk ditetapkan menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Dan apabila nanti gubernur, bupati, dan wali kota ini melakukan kesalahan atau dilaporkan dan laporan itu terbukti, maka presiden akan mengangkat 3 yang sudah diantar tadi oleh bupati dan wali yang sudah diantarkan oleh anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu. Jadi presiden itu kekuasaannya itu terbatas pada nama yang sudah diusulkan sebelumnya oleh anggota DPR di kabupaten dan DPRD provinsi itu. Itu mungkin lebih efektif daripada harus melakukan pemilihan umum atau pilkada. Itu hanya menghamburkan uang. Toh juga yang menjadi kandidat terpilih, ya siapa yang mendominasi kekuatan kapital? Siapa yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa itu juga. Belum lagi adanya anomali tentang partai coklat. Jadi indikasi-indikasi seperti ini yang perlu diwaspadai. Sekian dan terima kasih. Pernyataan Bapak Presiden Prabowo yang ingin mendukung revisi Undang-Undang Pilkada dan mendukung atau memberi contoh lah bahwa negara-negara tetangga kita itu dipilihnya kepala daerah itu melalui DPRD. Beliau mengambil contoh Singapura, Malaysia, India. Nah, saya bukan ingin menjudge Bapak, menghakimi Bapak, atau menggurui Bapak. Saya cuma ingin memberitahu bahwa contoh-contoh yang Bapak berikan itu memiliki sistem kenegaraan yang berbeda dengan Indonesia. Sistem demokrasi yang berbeda dengan kita. Di mana mereka itu memiliki presiden sebagai head of state, kepala negara. India, Singapura, kalau Malaysia raja yang di Pertuan Agung, itu jadi head of state. Mereka tidak berpolitik. Ya, sedangkan kepala pemerintahan itu adalah orang-orang dari partai. Dan mereka juga harus merangkap sebagai anggota parlemen. Jadi nggak bisa mereka jadi kepala pemerintahan, tapi bukan anggota parlemen. Nggak bisa. Lawrence Wong dari PAP, dari Singapura, Narendra Modi. Dari India, dia ketua partai juga. Lalu Anwar Ibrahim, itu juga sama di Malaysia. Dia ketua Pakatan Harapan. Dan dia juga member of parliament di Dewan Rakyat. Jadi, sistemnya berbeda. Daerahnya pun gitu. Di Malaysia itu, gubernur, atau di sana namanya menteri besar, didampingi oleh exco-exco-nya, itu wajib sebagai anggota parlemen di daerahnya. Namanya DUN.
Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau mereka tidak menjadi anggota DUN, ya nggak bisa. Mau ngangkat profesional, teknokrat nggak bisa. Mereka harus mengangkat orang-orang yang memang anggota partai, masuk ke pemerintahan dan harus ada di Dewan Undangan Negeri itu. Jadi mohon nih, pernyataan Bapak Presiden kita, ini saya maklumi sih Bapak kalau ada kesalahan sedikit, nggak masalah. Tapi saya mohon, tidak perlu mengubah pola-pola demokrasi Indonesia yang sudah jalan selama ini. Peraturan boleh diubah. Misalkan mau 1 kali putaran, 2 kali putaran, kemudian batas minimal suara, thresholdnya itu terserah. Tapi demokrasi kita adalah demokrasi mandat rakyat, di mana eksekutif harus mendapatkan mandat penuh dari rakyat, bukan mandat penuh dari perwakilan rakyat. Nah, mulai PAN nih, besok-besok Gerindra, besok Golkar, bisa jadi kan? Ini apakah suara rakyat tidak diperlukan lagi? Iya, ini bukan persoalan mahal atau murah, tapi masa kita harus tidak sekedar flashback, tapi harus mengadut sistem yang lama lagi? Harus ada reformasi lah. Sudahlah. Nah, keberadaan PDIP saya rasa sangat penting lagi di sini. Ya, PDIP kalau soal-soal seperti ini itu pasti gercep. Kenapa? Karena dia pemilik sejarah 98 itu. Partai yang saya rasa pasti akan meminta untuk mengkaji hal seperti ini lebih dalam lagi. Ya, tapi kita juga harus mengakui bahwa pandangan PKB juga bagus agar kiranya adanya penguatan aturan untuk menghindari politik uang. Tapi kan harusnya Pak Presiden juga melempar isu ini ya jangan serta-merta. Orang di samping Pak Presiden nih harusnya yang dipertanyakan. Siapa sih yang bisiki Pak Presiden seperti ini? Apakah kita harus kembali ke zaman-zaman kegelapan gitu? Di mana suara rakyat tidak terlihat ya? Nah kan mulai keluar lagi ide-ide anehnya. Ini bercandaan kita selama ini yang bilang ayo jangan lupa nyoblos, jangan golput, karena bisa jadi ini nyoblos terakhir kita, pemilu terakhir kita. Nah ini statement Prabowo menuju kenyataan bercandaan itu. Wah kacau. Gini, kalau kita misalnya ngebahas soal kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, persis kayak zaman Orde Baru dipilihnya oleh Presiden dan juga DPRD, artinya kita kembali kepada kemunduran. Artinya capek-capek reformasi, mahal-mahal harga darah reformasi, semuanya jadi sia-sia. Apa argumen yang mau dipakai kepala daerah dipilih DPRD? Satu doang kan, biaya politik yang tinggi. Dan biaya politik tinggi itu nggak bisa dong disimpulin serta-merta hanya karena pemilihannya melibatkan rakyat. Jangan lupa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang salah satunya menyoal kepala daerah boleh dipilih langsung oleh rakyat, itu awalnya kan muncul karena ada yang namanya kandidasi buying, atau dulu para calon kepala daerah ini banyak nyogok anggota-anggota DPRD supaya diisi jadi kepala daerah. Ada asal muasalnya, tetap kan ada biaya politik juga dan ilegal juga. Itu mah lebih ke memindahkan politik uang yang tadinya terbuka buat publik, masalahnya terbuka buat publik, jadi tertutup di ruang-ruang rapat anggota dewan. Ini kan kemunduran demokrasi, ini tidak akuntabel, ini tertutup, tidak transparan. Dan Pak Prabowo juga aneh, ngomongin soal biaya politik tinggi di pilkada. Sedangkan dia sendiri menggunakan kabinet yang super gemuk, ya anggarannya juga mahal, kan kontradiktif. Dan lebih baik lah, kalau mau ngomongin soal biaya politik yang tinggi, itu KPU yang pakai pesawat jet, yang pakai apartemen, jangan dipakai lagi. Dan salah satu cara untuk membuat masyarakat itu nggak main politik uang itu ada dua. Satu, partai politiknya harus berbenah, pilih kader terbaik yang memang sesuai dengan kompetensi, yang memang dia punya pengalaman yang panjang, dan masyarakatnya juga dididik. Kalau misalnya partai politik ikut menyuburkan politik uang, ya ini mah ujung-ujungnya sebenarnya masyarakat cuma menerima masalah yang dikasih oleh elit. Tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena kalau ini terjadi nggak akan ada yang namanya Joko Widodo, nggak akan ada yang namanya Ridwan Kamil, nggak akan ada yang namanya Ganjar Pranowo, nggak akan ada yang namanya Hovifah, nggak akan ada yang namanya lain sebagainya. Jangan sampai kita malah mundur kembali ke arah Orde Baru
dan Pak Presiden ke-8 lah yang kita sebut sebagai literally Little Soeharto. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan wacana yang dilemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pilkada yang bakal dipilih oleh DPR, bukan oleh rakyat secara langsung. Dan kepada sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikan video tadi barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.